Maka seandainya kita menyadari doktrin adalah berbeda dan tidak ada ruang untuk toleransi di sini, cara kita untuk memperbincangkan agama barangkali akan lebih berkualitas. Pace bene, masih di mea culpa. Seperti para culprit tahu, saya memiliki tendensi untuk berbicara tentang interreligious course, diskusi atau perbincangan menyangkut hubungan antara agama. Karena untuk saya ini relevan untuk kita. Hubungan antara agama, entah itu Kristen Katolik dengan Kristen Protestan, atau Kristen secara keseluruhan bersama dengan Islam, atau hubungan antara agama-agama kultural lainnya. Apakah toleransi itu mungkin dicapai? Mungkin dan sangat mungkin untuk dicapai. Nah, pertanyaannya, toleransi itu bagaimana bentuknya? Yang pertama, toleransi bukan menyangkut doktrin atau akidah dari satu agama. Itu harus jelas. Maka kalau hal ini bisa disadari, gesekan-gesekan akan bisa diminimalisir. Apa yang saya maksud dengan gesekan? Tabrakan ide yang saya yakini dengan yang orang lain yakini. Toleransi ini tidak hanya berlaku antara Islam dengan Kristen, tetapi juga antara Kristen Katolik dengan Kristen Protestan. Katolik mengatakan Maria adalah bunda Allah, dikandung tanpa noda dosa, dan karena ketiadaan dosanya, karena Kristus, dia diangkat ke kemuliaan surgawi, dan Bunda Maria adalah tetap perawan. Ini bersifat doktrinal, dan ini berlaku untuk hal-hal lainnya. Bukan hanya soal Maria, tetapi juga penggunaan patung, misalnya, ketujuh sakramen, pengakuan dosa termasuk imamat, sakramen pengurapan orang sakit, dan lainnya. Bahwa ada ide yang ditabrakkan dalam hal ini untuk diperbincangkan oke. Tetapi yang menjadi persoalan adalah karena kekurangan pengetahuan, karena keterbatasan diksi, pilihan kata, seringkali muncul penghinaan. Seringkali muncul perkataan-perkataan yang emosional dan sentimental. Bukan berangkat dari pemikiran yang rasional, tetapi dari kemarahan hati. Sehingga cenderung melukai daripada mengajak untuk berpikir. Maka seandainya kita menyadari doktrin adalah berbeda dan tidak ada ruang untuk toleransi di sini, cara kita untuk memperbincangkan agama barangkali akan lebih berkualitas. Saya kadang berpikir, saya mendowngrade diri saya kalau saya ternyata membuat video YouTube untuk membuat percekcokan antara orang. Begitu ya. Maka sekali lagi para culprit, apa manfaat yang paling nyata yang culprit bisa rasakan dengan mea culpa ini, saya harap adalah, goal yang saya mau capai adalah, sekurang-kurangnya kita bisa semakin rasional dalam beragama, bukan semakin sekular. Karena tidak selalu yang rasional itu adalah sekular. Apa maksudnya sekular? Semakin membumi tetapi semakin meninggalkan keagamaan. Bukan. Fides quaerens intellectum. Iman menuntut pengetahuan. Dan pengetahuan yang semakin banyak akan membantu kita akan semakin beriman. Karena sebagaimana filsuf mengatakan, semakin saya tahu, semakin saya menyadari bahwa saya tidak tahu apa-apa. Nah, persoalan kita adalah dalam dialog antara agama termasuk dengan Islam adalah kita merasa sudah tahu sesuatu dan kita merasa sudah sampai pada finalitas yang membuat kita berhenti untuk berpikir dan bertanya. Allah harus tetap dapat dipertanyakan sehingga agama itu tetap menarik, aktual, relevan, dan penting. Apa yang terjadi pada masa sekarang? Orang-orang, terutama generasi milenial saya pikir, dan generasi sesudahnya, entah generasi Z atau generasi apa namanya, mulai skeptis, ragu dengan agama. Karena ternyata orang yang berkecimpung di ruang agama terkesan kasar, radikal, ekstrim, fundamentalis yang membawa kekacauan. Agama adalah sebuah way of life bisa saja. Yang kedua, ruang diskusi. Yang ketiga, konsep. Yang keempat bisa dikatakan adalah seni juga. Seni untuk mencari sesuatu yang di luar kungkungan fisik. Di luar fisik. Tentang Allah. Yang selalu bisa dibicarakan. Selalu bisa dicari. Maka ketika kita merasa sudah sampai pada rumusan yang
final tentang Allah, Allah sudah selesai. Nah, kalau teori ini seandainya sudah bisa didalami di setiap oleh semua umat beriman dalam agamanya masing-masing, maka diskusi agama akan tetap ada, tetapi kualitasnya akan berbeda. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sebagaimana di kolom komentar ini muncul, terjadi kekasaran yang sebenarnya nilai intelektualitasnya tidak cukup baik. Oke, kembali ke tema toleransi. Lalu di ruang mana toleransi itu bisa diperbincangkan? Sejauh menyangkut norma-norma manusiawi yang tidak secara langsung menyinggung norma teologis, yang menyangkut doktrin, dogma, toleransi bisa diperbincangkan. Kalau itu menyangkut aspek-aspek kehidupan manusiawi kita, hidup bermasyarakat kita, itu bisa diperbincangkan. Misalnya ada kerusuhan, misalnya ada persekusi, misalnya ada nilai seni, misalnya ada cara hidup dalam pemerintahan. Oh, itu ruang yang bisa diperbincangkan dalam toleransi. Bagaimana antara umat beragama, entah Islam atau Kristen, Katolik atau Protestan, menyikapi misalnya pandemi ini? Oh, di sana ada ruang untuk bertoleransi, untuk saling berbagi pemikiran, untuk saling menerima kekurangan dan kelebihan orang lain, untuk saling memperhatikan cara setiap umat beragama mengaplikasikan hidup beragamanya dalam kemanusiaan. Di sana ada ruang untuk itu. Tetapi ketika menyangkut akidah, ketika menyangkut ajaran, tidak ada ruang untuk bertoleransi. Maka selalu saya berpikir di channel ini, sebenarnya ada resiko bahwa serentak saya berbicara tentang kekatolikan, tetapi di sisi lain saya berbicara tentang kekatolikan secara ritualistik, dan di sisi lain saya berbicara tentang kebinekaan yang membawa isu toleransi. Apakah itu bertentangan? Tentu tidak, sejauh dilihat dari ruang yang berbeda. Ketika saya berbicara tentang Katolik, tentang Maria, tentang pedupaannya, tentang sakramennya, oh itu jangan masuk ke ranah diskusi antar agama. Tetapi ketika berbicara diskusi antar umat beragama, Katolik harus membawa konsep-konsep berpikirnya tentang iman, tentang harapan, tentang kasih yang diaplikasikan, yang dipraktekkan dalam kehidupan manusiawi kita. Tentang bagaimana bertetangga, tentang bagaimana saling menolong, tentang bagaimana untuk saling menguatkan orang yang lemah dengan orang yang kuat, membantu antara yang miskin dengan yang kaya. Ketika itu, kekatolikan kita bawa dalam ranah toleransi, dan kekatolikan juga memberikan sumbangan bukan hanya terkait ritualistik semata, tetapi juga dalam kehidupan bersama. Maka satu pertanyaan juga, apa yang Katolik sudah sumbangkan dalam hidup kekatolikan, hidup kenegaraan kita? Satu pertanyaan yang istimewa yang bisa didalami secara khusus sebenarnya. Apakah kekatolikan itu terasing, teralienasi ketika kita sampai dalam konteks keindonesiaan? Apakah ada yang bisa kita sumbangkan kepada negara oleh diri kita sendiri karena pengaruh dari kekatolikan kita? Sebuah pertanyaan yang kiranya setiap orang mencari jawaban untuk ini, karena setiap orang bertanggung jawab untuk melakukannya. Mudah-mudahan tidak terlalu mengambang pembicaraan saya ini. Semoga karena bantuan dari Roh Kudus, ini sudah ranah Katolik, dan bimbingan dari Bunda Maria, dua-duanya kita sanggup menunjukkan kekatolikan, katolisisme itu dalam ruang keindonesiaan kita. Agak nasionalis sedikit. Tapi saya pikir di sana letaknya. Keindonesiaan bukan harus melulu lokusnya seluruh Indonesia, tetapi hidup bertetangga, hidup di kelompok arisan, hidup di kelompok bermasyarakat, di kelompok-kelompok klub-klub yang kita ikuti. Semoga saja kita sanggup, dan pace e bene.